Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya. Nah, yang kali ini kita mau langsung latihan ya. Jadi sebelum latihan mungkin yang kemarin saya terlupakan itu adalah oh, mengajari bagaimana caranya untuk mendefine material gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini, meskipun ini belum buka-buka semua, material tuh sudah kebuka gitu ya. Material sudah kebuka. Nah, material ini kalau dilihat yang sudah ada itu memang yang dari AISC ya. Kalau yang untuk steelnya. Jadi kalau untuk steelnya kan kalau kita biasanya pakai BJ37, terus BJ54 dan lain sebagainya gitu ya. Kalau yang di sini itu pakainya itu pakai A36, A53 dan lain sebagainya. Jadi mungkin bisa pertama ada beberapa cara sih. Yang pertama adalah melihat di codes-nya ISC untuk A36 gitu misalnya FY-nya berapa, FU-nya berapa. Kemudian kita bandingkan dengan yang di SNI. Tapi kalau memang itu nggak bisa, itu kita bisa pakai fitur add gitu. Nah, sementara yang kita coba dulu tambahkan itu adalah yang konkretnya terutama ya. Kalau lihat di sini konkretnya itu semua dalam bentuk PSI soalnya. Yang dimana kita itu kayaknya nggak pakai PSI ya kalau di Indonesia. Kita pakainya itu biasanya adalah dalam bentuk FC ya. Contohnya kita misalnya pakai FC 30 MPa gitu ya. Nah, ini kita bisa tambahkan ya di add di sini. Nah, kita namakan aja di sini. Misalnya ini adalah FC 30 MPa gitu ya. Nah, kalau diingat-ingat FC 30 bedanya yang pertama pasti di ini ya, silinder strength-nya ya. Kita ganti aja menjadi 30 Newton per milimeter persegi. Kemudian yang beda lagi itu adalah E-nya ya. Jadi kalau teman-teman ingat ya di TBA itu E itu rumusnya adalah 4700 kalikan akar. Jadi SKRT ya. FC-nya di sendiri. Jadi kalau kita pakai 30 maka kita bisa ganti menjadi ini 30. Nah, hasilnya itu adalah 25742,96. Kayaknya kita bisa copy ini menuju ke sini ya. Nah, jadi keluar ya langsung hasilnya copy di sini. Kemudian yang position ratio sama shear-nya, kalau shear-nya langsung dia ngerubah sendiri ya. Yang harus disetting juga itu sebenarnya adalah koefisien dari linear thermal expansion-nya ini. Jadi nilainya emang bervariasi, cuma kita pakai ini jadi 0,000006 ya. Jadi yang terakhirnya diganti 6 aja. Oke, kalau sudah di oke ini dan ini kita bisa jadikan sebagai default ya. Kita bikin ini sebagai defaultnya. Artinya kalau tidak disetting ulang, jadi yang keluar di awal pertama itu adalah FC 30 MPa. Gitu ya. Nanti bisa ditambahkan sendiri kalau memang mau yang lain misalnya FC 35, FC 25 dan lain sebagainya. Bisa ditambahkan. Kemudian misalnya kita mau nambahkan BC ya. Nah, kalau mau menambahkan BC bacanya ya reinforcement gitu misalnya ya. Nah, ini ada di Indonesia. Nah, kalau yang di sini itu bisa loose bar sama mesh. Jadi kalau misalnya loose bar itu artinya kayak yang tulangan biasa, kalau mesh itu seperti wire mesh gitu. Jadi tetap di sini aja. Tapi mungkin kita tambahkan satu ya. Di sini contohnya adalah pakai tambahan BJTS 420A gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan di menu add di situ. Add di sini ditambahkan aja BJTS 420A. Ya, kalau 420A minimum yield setnya adalah 420. E-nya tetap ya 200.000 dan detail prefixnya, prefix itu adalah seperti inisialnya ya. Kita bisa pakai I, apa-apa. Kemudian partial safety-nya tetap aja 1,15 ini. Nah, di sini tuh juga bisa. Dan available-nya itu di tulangan berapa itu kita juga bisa tambahkan satu per satu ya. Jadi misalnya tulangannya tulangan 8. Diameternya 8. Nah, ini nanti ini enggak ngeling jadi harus kita
hitungkan sendiri. Misalnya 8 mili, berarti areanya kan sama dengan 0,25 pi kalikan 8 kuadrat. Ya. Oh, 0, jadi luasnya adalah 50,26. Jadi kita gantikan di sini. Tuh. Mes per lengthnya ini tapi juga harus sesuai gitu. Jadi beratnya berapa dan lain sebagainya, nanti bisa dimasukkan. Kalau nggak sesuai kayak gini itu nanti dia akan nggak bisa di OK gitu. Nah, ini yang perlu lihat brosur sebenarnya ya. Nanti kapan-kapan kita coba kulik lagi, tapi paling nggak kita tahu ini bentukannya seperti ini ya. Oke. Kemudian ya jadi ini. Jadi sebenarnya sudah ada sih ya di sini ya, cuma saya lupa tadi. Misalnya kita tambahkanlah, bolehlah yang P8 ya, luasannya 50, beratnya ternyata 0,395. Jadi kita bisa tambahkan aja yang tadi. Material reinforcement 420A kita tambahkan. Ya, PCTS diameter 8, areanya adalah 50 ya tadi ya. Beratnya di sini adalah 0,395. Oh ya, titik komanya itu berdasarkan laptopnya masing-masing ya. Gitu. Nah, ini PR juga deh. Jadi tolong tambahkan ya yang pertama material dari ini konkretnya. Tadi kan sudah saya ajarin tuh ya satu ya, FC30 MPa. Coba kalian tambahin FC25, FC35 sama FC40 gitu ya. Kemudian kalau yang steelnya itu coba ditambahin satu deh gitu. Misalnya yang BJ37 ya. 37. Elastik modulusnya itu pasti di 200.000 ya. 2 juta lah ini, 200.000 ya. 200.000, position ratio-nya diganti ini 1 aja. Density-nya, ini lumayan banyak yang gantinya ya. Nanti ada FY, FC-nya juga. Ya sih yang ini baca ini nggak usah dulu lah, nggak apa-apa. Yang tadi ya yang beton, yang di sini konkret. Kemudian yang reinforcement ini nanti tolong ditambahin yang 420A ini. Nanti ditambahin paling tidak itu adalah yang ini ya. Dari ukuran 6 sampai ukuran 40 ya, nanti di screenshotkan juga di situ. Nah, beratnya yang di sini ya ambilnya ya. Jadi nanti kalau nggak nambahin kan tadi kan nambahin yang di form ya. Di form berarti harusnya yang sirip atau ulirnya ini tadi yang diaju gitu ya. Tambahkan semua. Oke. Close dulu. Nah, kemudian kita langsung aja ke latihan 1 ya. Jadi latihan 1 ini kita disuruh untuk mendesain balok sederhana yang menerus seperti ini. Dengan di sebelah kiri ini kekakuannya adalah 2 EI, yang di tengah 1,5 EI, yang di sebelah kanan 1 EI, dan yang di cantilever adalah 1 EI. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita lihat dulu satuannya di sini. Satuannya bebannya di sini adalah dalam bentuk kilogram. Ya, kilogram per meter. Jadi kalau kita ingat tadi kalau di settingan awalnya, kita coba lihat lagi ya settingan awalnya ya. Unitsnya dalam loadnya ini dalam kilonewton per meter. Nah, tapi kita jangan ngubah di settingan defaultnya kalau menurut saya, karena kadang yang sering kita temukan tuh sebenarnya kilonewton, yang kilogram itu tadi jarang-jarang gitu. Jadi kita nanti ngubahnya di model yang setting ini. Jadi langkah pertama kita bikin dulu new ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita nyeting dulu, kita setting dulu model settingnya di sini. Dan yang kita setting adalah unitnya. Jadi loadnya di sini kita ganti menjadi kilogram force per meter.
Dan juga nanti yang point force-nya tadi ya, ini juga kita ganti menjadi kilogram force gitu. Udah, ini nggak usah, langsung di OK aja udah bisa. Nanti coba kita cek lagi ya. Nah, ini sudah berubah ya, kilogram force seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu kita setting dulu untuk materialnya. Jadi tipe materialnya istilahnya kalau beton kan ada FJ30, FJ35. Kalau yang ini tipe materialnya adalah 2 EI, 1,5 EI dan 1 EI karena untuk permodelan ya. Jadi masih belum pakai angka yang real gitu. Nah, caranya kita menyeting di material yang di sini tadi seperti tadi. Cuma materialnya di sini itu diganti menjadi yang general. Ya, general seperti ini. Kemudian kita bisa nambahkan ya. Kita tambahkan add di sini. Nah, kalau kita ingat-ingat tadi kan ada 1 EI dulu ya. Kita bikin 1 EI dulu. Kita asumsikan bahwa EI itu sama seperti baja aja biar gampang ya. Jadi kalau baja itu kan E-nya itu 200.000 ya. 200.000 MPa atau 200.000 Newton per milimeter persegi. Ya kita samakan aja seperti ini. Kemudian positionnya kita ganti 0,001. Kemudian kita OK lagi. Ya. Kemudian kita add lagi coba. Ya. Dengan cara yang sama tapi kita add 1,5 EI. Ya, jadi kalau kita tadi asumsikan bahwa EI itu adalah 200.000 ya MPa. Jadi kalau 1,5 EI itu tinggal kita kalikan ya. Hasilnya adalah 300.000 MPa. Gitu. Begitu juga dengan 2 EI ya. 2 EI berarti tinggal kita kalikan EI-nya tadi. Kayak gini ya. Nah, ini yang kita masukkan nanti ke general settingnya tadi. Berarti E-nya di sini adalah 300.000. V-nya ini ganti 0,01. Oke. Kemudian kita bisa add lagi ya. Tadi kan 1,5, 1 sama 2 EI. Jadi kita bikin 2 EI di sini. E-nya adalah 400.000. Poisonnya kita ganti juga di sini. Dan kita oke. Jadi kita sudah punya material yang kita butuhkan ya. 1,5, 1 dan 2 EI. Kalau sudah boleh kita close dulu. Nah oke. Setelah itu kita harus membuat grid-nya ya. Kita buat grid-nya. Jadi kita buat grid-nya sesuai dengan yang di soalnya gitu ya contohnya ya. Di sini soalnya itu kan panjangnya 6 meter, 5 meter, 3 meter, dan 1 meter. Jadi kita buat gridnya. Nah, cara membuat gridnya itu di setting yang model di sini. Kemudian grid line. Itu yang paling gampang itu dengan menggunakan rectangular wizard. Nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri ya. Kalau grid line ini nanti cuma bikin satu garis, dan lain sebagainya. Yang paling gampang tetap pakai yang rectangular wizard ini. Nah, ini bisa diganti-ganti warna, tapi kalau nggak ya nggak apa-apa, nggak usah. Ini mulainya dari nolnya, titik nolnya di mana, kita tetap nolkan aja. Nah, yang di-generate itu adalah X sama Y, jadi kita bikin online ya. Nah, X-nya tadi kalau dilihat di sini itu adalah 6 meter, 5 meter, 3 meter, dan 1 meter. Jadi kita masukkan yang irregular. 6 meter, kemudian titik koma 3 meter, titik koma, tadi berapa ya? 5 meter ya. 5 meter, titik koma 3 meter, titik koma 1. Ya seperti ini. Nah kalau punyanya komputernya teman-teman nggak bisa pakai titik koma, dicoba pakai koma. Jadi ada beberapa komputer yang settingannya pakai koma gitu. Jadi bisa dicoba seperti itu. Kemudian kalau Y-nya, arah Y kan nggak ada karena kita cuman menganalisis 2D aja ya. Jadi Y-nya kita bisa klik ke irregular, kemudian kita kosongin aja. Jadi nggak usah diisi apa-apa. Ini bisa di next atau langsung di finish juga nggak masalah ya. Kita finish di sini.
Ya, di sini nanti keluar grid-gridnya A, B, C, D, E seperti ini. Nah, di sini kita mulai bisa membuat baloknya ya, meng-create baloknya. Jadi kita buatnya dari satu titik ke satu titik aja ya. Yang pertama adalah yang dibikin dari 2 EI dulu. Ya, kita buat dari ini balok ini juga bisa di sini. Tapi jangan lupa karakteristiknya itu diganti dengan analisis elemen. Kemudian nanti elemen type-nya itu juga diganti, tetap BIM nggak masalah, material type-nya yang diganti menjadi general. Ya, di sini ya settingannya general ini. Nah, generalnya tadi kan kita sudah menyeting 2 EI ya, kita cari 2 EI-nya. Nah, di sini adalah 2 EI. Yang ini itu biarkan aja nggak masalah, biarin aja. Kemudian rilisnya, karena di sini itu kita bisa dianggap sebagai seperti menerus ya, kita buat ini menjadi fully fix ya. Fixity 1, fixity 2 sama-sama dibuat fully fix. Ya. Kalau sudah kita bisa klik mulai dari titik 1 kemudian ke titik yang kedua gitu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kalau selanjutnya membuat lagi ya. Nah, kalau yang seperti tadi itu kan kita harus mengganti. Kalau nggak mau mengganti kita bisa klik ke yang elemen yang di sini ya, sebelah kanan di sini. Ini juga bisa diklik elemen. Nah, elemen ini nanti material type-nya, kalau ini sudah langsung ya analisis elemen nggak masalah. Cuma tipenya diganti yang ke satu general ya, tetap general. Kalau lihat lagi di soal yang di sini adalah 1,5 EI. Jadi kita ganti ke 1,5 EI. 1,5 EI di sini. Rilisnya ini sudah benar fully fix semua. Kemudian kita klik lagi di sini. Oke. Selanjutnya itu adalah membuat lagi elemen ya, elemen baru lagi. Material type-nya itu adalah seperti lagi ya, general. Grade-nya diganti 1 EI ya tadi ya. 1 EI. Rilisnya coba dilihat sudah fully fix benar. Ini diklik ke sini. Juga ini diklik lagi ke E-nya sini. Oke, sudah ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita membuat tumpuannya dulu. Jadi kalau lihat di sini, di titik A itu kita punya tumpuan jepit. Kalau jepit itu berarti kuat menahan apa aja. Berarti kan kuat menahan gaya, reaksi vertikal, reaksi horizontal, sama reaksi momen gitu kan ya kalau jepit ya. Kalau sendi itu berarti cuma kuat menahan reaksi vertikal dan juga reaksi horizontal. Dan kalau roll yang di titik D ini roll ya, berarti cuma kuat menahan reaksi vertikal aja, dan itu yang kita aplikasikan nanti ya di sini ya. Di titik A itu adalah jepit ya, berarti bisa menahan sendi, bisa menahan gaya momen, terus kemudian vertikal dan juga horizontal. Jadi kita bikin dulu, diklik di supportnya di sini. Kemudian kalau memang sudah momen itu harusnya dari Fx sampai Mz itu adalah fix ya. Jadi ini kita bisa klikkan di sini. Nah, kalau dilihat di 3D ya, lihat 3D ya. Nah, ini ya kelihatan ya sudah ada seperti ini. Tapi kalau saya sukanya gambarnya dari base ya, jadi biar enak aja kita. Kemudian yang titik B, kalau dilihat tadi itu adalah sendi ya. Jadi kalau sendi itu bisanya hanya menahan gaya vertikal dan juga gaya horizontal. Artinya nanti semua MX, MY, dan MZ ini harus menjadi free ya. Free itu artinya tidak ada yang bisa menahan gitu. Ya, seperti itu. Kita bisa klik di B dan titik C ya. Kemudian kalau di titik D tadi dilihat di sini itu adalah roll ya. Kalau roll artinya apa? Roll hanya bisa menahan gaya vertikal. Jadi kalau lihat di structure 3D di sini tadi, lagi vertikalnya itu di arah Z ya. Bukan arah X, bukan arah Y, jadi arah Z. Jadi hanya di arah Z aja yang kita buat menjadi fix. Oke.
Jadi kita bikin support lagi di sini. Cuma yang MX dibuat free, MY free, MZ free, FX juga free, FY juga free. Nah, itu kita taruh di titik yang D. Kita lihat lagi di 3D-nya ya. Kelihatan. Nah, ini emang yang agak beda. Kalau di roll itu nggak bentuk bulat gitu ya. Kalau kita kan biasanya gambarnya ada bulatnya, ini enggak. Tapi kita bisa lihat ya di properties yang di sini ya. Jadi di sebelah sini tuh kelihatan. Oh, kalau fixnya cuma yang di FZ, nah harusnya emang roll gitu. Kalau yang ini, oh kalau ini FX, FY, FZ sama-sama fix, berarti harusnya sendi gitu. Seperti itu ya. Oh ya, di sini tuh juga ada tampilan bisa ngelihat dari depan kayak gini, dari samping, ya, dari samping kanan, dari atas itu juga bisa ya. Mungkin kalau pembebanan mungkin enakan dari front ya, jadi kita bisa klik dari frontnya aja seperti itu. Kemudian kita tambahkan ya bebannya. Bebannya di sini adalah 200 kg per meter. Itu dalam bentuk beban merata ya. Jadi kita buat di sini ya, kita klik di titik load-nya. Nah, di sini kalau dilihat loh, ini nggak kebuka ya. Masih belum kebuka. Kenapa? Karena kita belum memilih load case-nya yang di sini. Jadi kita harus pilih dulu. Nah, ini kesepakatan karena ini analisis struktur ya. Kita cuma pengen melihat hasilnya. Mau dilihat di mana? Mau dilihat di date apa mau dilihat di live load? Mungkin bisa dilihat di live aja ya. Kita bikin di live load di sini. Kemudian tadi beban merata sebesar 200 tadi ya. 200 kg per meter. Kalau meratanya dari ujung ke ujung sini, kita bisa pakai yang namanya full UDL. Ya. Coba kita klik di sini. Nah, ini nanti bisa dipilih-pilih ya. Jadi angkanya seberapa besar? Angkanya adalah sebesar 200 tadi. Arahnya kemana? Bener ya, udah bener ke global Z. Artinya ke bawah. Tapi kalau memang nanti ada yang mau tambahan beban ke samping, ke sana, itu juga bisa diganti sebenarnya seperti itu. Nah, kalau udah kita arahkan, kita lihat ya di sini ya. Di sini tuh ada perintahnya sebenarnya. Pick load position. Load positionnya kan di sini ya. Nah, kalau udah bisa diklik. Nah, gitu. Nah, ini tadi, nah ini angkanya berapa? Kita bisa lihat di sini ya. Di tipenya load-nya adalah 200 kg force per meter. Terus jangan lupa, biasanya tuh teman-teman kebanyakan kedobelan. Nah, kalau caranya kelihatan kedobelan atau enggak, nilainya ini kalau enggak kedobelan cuma satu angkanya di bebannya ini. Tapi kalau kedobelan nanti bisa ada 2, 3, dan lain sebagainya. Itu yang biasanya nanti bikin hasil analisanya itu berbeda gitu. Nah, kalau lihat nilai load-nya juga bisa di cross check yang di ini ya, di sini ya. Loading ya, di loadingnya di sini itu geometrinya, selain itu kita aktifkan yang teksnya di sini ya, 200 kg force. Nah, kemudian yang di sebelah sini ke sini itu juga tetap 200 kg ya. Cuman sampai setengah bentang aja gitu. Nah, jadi kita bisa pakai yang UDL biasa di sini. UDL biasa tetap angkanya 200, terus kita lihat peak load position ya. Load positionnya kan mulai dari sini sampai berapa. Nah, ini bisa diketik ya sebenarnya ya, tapi kalau ini juga ada kayak titik bantunya gitu ya, setengah, sepertiga, ini bisa dibantu. Ini ada sampai 2,5 di sini. Kemudian kalau dilihat lagi, di sini ada P1 yaitu sebesar 400 kg. P1-nya berbentuk poin ya, poin load di member. Jadi kita bisa klik yang poin load di sini. Dan nilainya berapa tadi? Nilainya adalah 400 ya. Kita ganti 400. Dan kita titik di sini ya. Nilainya 400. Nah, kalau kelebihan ada dua, biasanya kelihatan kayak gini ya. Yang ini itu adalah yang tentang point load, yang di sini adalah tentang UDL-nya. Jadi dilihat di bawahnya itu ada kalimatnya gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah 250 kg per meter ya. 250. Karena ini full ya, kita bisa pakai full UDL aja. Ganti menjadi 250.
Nah, peak load position kan di sini ya, daerah sini. Kita bisa klik langsung 250. Dan kemudian yang satunya lagi adalah beban terpusat P2 sebesar 600 kilo. Nah, dilihat di sini beban terpusatnya itu ada di ujung titiknya sini ya. Nah, kita bisa pakai fitur yang ini yaitu nodal ya, nodal load. Itu adalah beban titik itulah ya. Kita bisa klik di sini. Nah, nodal load-nya itu jangan kegoceknya di sini ya. Ini adalah momen. Ya, dilihat lagi. Yang dibuka adalah yang load. Ya, yang di sini ya. Nah, sebesar berapa? Sebesar 600 ya. Jadi kita masukkan nilainya adalah minus 600. Harusnya 600, biasa nggak pakai minus. Nah, kalau mau ganti tinggal diklik aja terus diganti seperti ini. Nah, kayak gini. 600 kg force. Ya, kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian kalau sudah kita bisa memvalidasi dulu. Ya, ini kalau ada warning dilihat dulu kenapa warningnya, model general. Nah, yang ini kenapa ini gitu. Oh, di sini. Jadi warningnya kayak dikira ini beneran nggak ada supportnya gitu. Tapi karena memang kita membuat itu menjadi cantilever, ya udah di-ignore aja, nggak masalah gitu. Kalau sudah, kita bisa ke analyze, kemudian ke first order linearnya ini. Karena kita tadi gambarnya di live ya, kita cukup ngeran yang live aja daripada lama-lama. Ya, ini show prosesnya. Nah, ini berarti terlihat sudah, kalau sudah ada tab result, berarti ini sudah selesai. Nah, caranya untuk mengeluarkan bidang momennya gimana, bidang aksialnya gimana, itu kita klik yang di tombol result ini. Dan juga kita klik yang kita pengen tahu, misalnya momen major ya. Nah, ini adalah hasil dari bidang momennya. Nah, nilainya berapa, itu bisa kita nyalakan di yang namanya ini tadi, apa jenis? Scene content ya. Jadi kalau di resultnya, sorry. Kalau yang ini itu dari ini sih, dari nilainya di sini. Jadi kita bisa lihat nilainya, bentar. Kok lupa. Oh, ini teksnya ya. Jadi dilihat di sini. Ini teks. Teksnya nanti bisa dilihat force-nya gitu. Nah, force-nya di sini masih dalam bentuk kilonewton lah. Kalau misalnya kita mau mengganti, pinginnya jadi kilogram force gitu ya. Kita bisa ganti ke model setting yang lagi tadi. Terus kita ganti yang ini ya, momennya kita ganti ke KGF meter ini. Udah di OK. Nah, ini nanti bentuknya jadi bentuk KGF. Kalau dilihat di sini nilainya adalah 294, minus 625, 416, dan yang di sini minus 600. Kita lihat ya, ini sebenarnya dari buku. Ya, dari buku. Nah, ini kalau ini pakai TSD juga ya, hasilnya seperti ini. Kalau dari jawaban RSAP itu juga sama ya, minus 625 plus 293. Yang di sini juga minus 600. Ya, jadi harusnya nanti dari pakai semua tempat itu sama ya. Kalau kita lihat shear-nya sekarang ya. Kita lihat shear-nya kalau dari RSAP itu nilainya adalah 593 ya di sini ya. 593, kita coba cek ya di sini. Nah, kalau ngeceknya, resultnya ini bisa diganti momen menjadi misalnya shear ya, shear major di sini. Nah, ini 594, 600 ya. Sama persis seperti yang tadi. Nah, kalau memang nggak sama, gimana? Berarti ada yang salah dengan pemodelannya gitu. Jadi nanti ini saya kasih tugas ya, teman-teman, ada latihan 1, latihan 2, latihan 3. Yang dimana harus memodelkan dan harus nilainya sama persis. Nanti teman-teman kumpulkan dalam bentuk file yang pertama, dan yang kedua adalah dalam bentuk foto ya. Jadi difotokan sekaligus sama PC-nya. Gitu. Jadi biar kelihatan ngerjakan di komputernya kampus gitu ya. Kemudian ini ya. Jadi Tekla TSD maupun TS itu ada satu fitur yang cukup powerful yang dia bisa melihat
apakah file itu dibuat oleh siapa, dimodifikasi oleh siapa, dibuat di jam berapa dan lain sebagainya, dan itu nggak bisa diedit gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen berbuat curang gitu ya, misalnya ya, berbuat curang misalnya saya copy aja punya teman saya terus saya save as nama, oh itu tidak bisa, pasti ketahuan, daripada nanti nilai kalian akan 0 gitu ya. Jadi itu aja saran saya, wes pokoknya cobaan aja, mendingan salah nggak apa-apa, dicoba sebisanya daripada kamu ketahuan nyontek. Kalau nyontek nanti saya kasih E ya, seperti itu kira-kira. Oke, semangat berlatih.